Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, selamat datang di pembelajaran awal matematika di semester yang baru dan tahun ajaran yang baru, dan di kelas yang baru, di kelas 11 IPA dan 11 bahasa. Pembelajaran awal pada kali ini kita tidak akan terlalu banyak belajar mengenai materi yang kita akan fokuskan satu semester ke depan, tetapi kita akan membahas mengenai yang pertama, pengenalan materi-materi apa saja yang ada di pembelajaran matematika di semester ke depan, di semester 1 di tahun ajaran 2020-2021. Nah, selanjutnya nanti kita akan bahas satu materi saja untuk bekal nanti dalam pembelajaran materi di minggu depan. Nah, materi-materi apa saja yang ada di semester 1 kelas 11 IPA maupun kelas 11 bahasa. Yang pertama ada dalam matematika wajib, itu ada notasi sigma. Nanti notasi sigma ini akan berkaitan dengan bagaimana cara kita menyederhanakan dari susunan angka ketika dijumlahkan semuanya. Nah, itu dinotasikannya dalam bentuk penyederhanaan notasi sigma. Sigma itu adalah artinya penjumlahan. Nah, lalu nanti kita akan bahas materi selanjutnya, yakni program linier. Nah, program linier nanti kita akan bahas mengenai sistem penyelesaian sistem persamaan linier dalam program linier, dalam biasanya lebih kepada soal-soal cerita. Lalu matriks, kita akan bahas matriks itu nanti di materi selanjutnya. Lalu materi selanjutnya ada transformasi geometri, kita akan bahas mengenai bagaimana mentransformasikan geometri itu berdasarkan translasi, berdasarkan refleksi, berdasarkan rotasi, dan berdasarkan dilatasi. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu pada bab transformasi geometri. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai matematika dalam peminatan. Matematika peminatan ini kita akan bahas mengenai persamaan lingkaran dan operasi sinus dan kosinus. Bisa jumlah dan selisih sinus dan kosinus ataupun perkalian sinus dan kosinus, seperti itu. Nah, materi selanjutnya untuk berbekalan materi di pembelajaran selanjutnya, kita akan bahas mengenai awal dari persamaan lingkaran. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu konsep dasar dari lingkaran itu seperti apa. Apa itu lingkaran? Lingkaran itu merupakan tempat kedudukan titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu dalam bidang datar. Jadi, ketika ada suatu titik pusat A, B, lalu jaraknya ini pada titik X, Y itu jaraknya sama setiap area tersebut. Nah, nanti akan membentuk sebuah lingkaran. Nah, itulah yang disebut dengan lingkaran. Adapun kaidah persamaan lingkaran itu ada dua. Ada yang berada di titik pusat 0,0, ada yang berada di titik pusat A, B. A, B misalkan 2,1, 2,3 dan seterusnya. Itu beda-beda. Nah, kalau misalkan titik pusatnya berada di 0,0 di garis kartesius, sumbu kartesius, maka pusat 0,0 dengan jari-jari itu R, maka persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Sekali lagi, ketika titik pusatnya itu berada di 0,0 dengan jari-jari itu adalah R, maka persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Seperti itu. Nah, selanjutnya, persamaan lingkaran pada titik pusat A, B, misalkan 2,3, 3,3, dan seterusnya, dengan posisi tidak berada di 0,0 dengan jari-jari R, maka pusatnya itu adalah A, B, lalu jari-jarinya itu adalah R. Nah, untuk menentukan persamaan lingkaran tersebut itu adalah X kurangi A pangkatin 2
ditambah Y dikurangi B pangkatin 2 itu sama dengan R kuadrat. Jadi bedanya kalau titik pusat itu tidak ada pengurangan A dengan B, maka dalam persamaan lingkaran di titik pusat A, B itu dikurangin antara X-nya dikurangi dengan A dan Y-nya itu dikurangi dengan B, lalu dikuadratin ditambahkan sama dengan R kuadrat. Seperti itu. Nah, cara menentukan titik pusat dan jari-jari. Jika terdapat persamaan lingkaran seperti ini dalam konteksnya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, maka untuk menentukan titik pusat dari persamaan tersebut, kita tentukan dulu nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, dan nilai C-nya berapa. Dalam persamaan lingkaran seperti ini, maka titik pusatnya itu adalah minus 1/2A, minus 1/2B. Sekali lagi, ketika kita mendapatkan persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, maka untuk menentukan titik pusat dan menentukan jari-jari, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan nilai A, nilai B, dan nilai C pada persamaan lingkaran tersebut. Nah, kalau sudah menentukan nilai A, B, dan C, maka kita bisa menentukan titik pusatnya. Kalau menentukan titik pusatnya itu caranya adalah minus 1/2A, minus 1/2B. Nah, untuk menentukan jari-jari, rumusnya adalah akar dari 1/4A kuadrat ditambah 1/4B kuadrat dikurangi C. Jadi tinggal masukin nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, lalu nilai C-nya berapa, lalu nanti dioperasikan penjumlahan, pemangkatan, pembagian, perkalian, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih cara pengerjaannya, Bapak akan memberikan satu contoh. Misal, ada satu contoh persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X dikurangi 6Y dikurangi 15 sama dengan 0. Nah, berarti dari persamaan lingkaran ini kita dapat menentukan terlebih dahulu nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, nilai C-nya berapa. Nah, yang nilai A-nya itu berada di sini. Ini nilai A. Ini nilai A. Nah, lalu yang ini nilai B. Kalau ada minus, masukkan minusnya. Diikut sertakan minusnya. Ini nilai B. Nah, lalu yang ini nilai C-nya. Minus 15. Nah, A-nya sama dengan 2, B-nya itu sama dengan minus 6, C-nya itu adalah minus 15. Nah, sudah kita menentukan nilai A, B, dan C pada persamaan lingkaran ini, maka langkah selanjutnya adalah kita menentukan titik pusatnya. Nah, untuk menentukan titik pusatnya, kita harus mengetahui dulu persamaan atau rumusnya itu adalah minus setengah kali A di koma minus setengah kali B. Berarti ini nilai X-nya dan ini nilai Y-nya, X, Y maksudnya. Di titik mana sih titik pusat lingkaran tersebut? Nah, berarti nilai A itu adalah 2 dan nilai B-nya itu adalah minus 6. Tinggal dimasukkan. Minus setengah dikalikan 2 itu adalah minus 1, karena ketika 2 dibagi 2 itu sama dengan 1, maka minus 1 karena ada minusnya. Sedangkan minus setengah dikali minus 6, setengahnya dari 6 berapa? 3. Lalu karena ada minus dikalikan minus, berarti minus kali minus adalah positif. Berarti titik pusat pada persamaan lingkaran tersebut adalah minus 1,3. Nah,
Sedangkan untuk menentukan nilai jari-jari, berapa jari-jari dari persamaan lingkaran tersebut, maka kita menggunakan rumus 1/4 dikali A kuadrat ditambah 1/4 dikali B kuadrat dikurangi C. A nya dimasukkan nilainya adalah 2 dan B nya itu dimasukkan nilainya adalah -6 dan C nya itu dimasukkan bernilai -15. Berarti 2 pangkatin 2 itu sama dengan 4, lalu -6 dipangkatin 2, -6 kali -6 berarti 36. 6 kali 6 36. Lalu -15 berubah menjadi +15 karena minus ketemu dengan minus, hasilnya positif. Nah, berarti 1/4 dikalikan 4 itu adalah bisa dicoret menjadi 1. 1 kali 1 itu sama dengan 1. 1/4 dikali 36. 4-nya bisa dibagi dengan 36. 36 bisa dibagi dengan 4. Berarti 36 dibagi 4 sama dengan 9. Lalu 15. Nah, 1 ditambah 9 ditambah 15 itu sama dengan 25. Akar dari 25 itu sama dengan 5. Nah, oke. Berarti jari-jari dari persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 2x dikurangi 6y dikurangi 15 sama dengan 0 itu adalah 5. Sehingga titik pusatnya itu adalah -1,3 dan jari-jarinya itu adalah 5. Nah, oke. Untuk mengetahui bagaimana kalian bisa memahami konsep penentuan titik pusat dan jari-jari dari persamaan tersebut, Bapak kasih soal atau ada pertanyaan, bisa kalian tulis komentar dan pertanyaannya di bawah kolom komentar video ini. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, boleh kalian tulis atau ketik di bawah kolom komentar pada video ini. Nah, soal yang Bapak kasihkan adalah ketika ada persamaan lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 4x ditambah 6y dikurangi 12 sama dengan 0, tentukan titik pusatnya berapa dengan menggunakan tadi rumus tadi yang sudah Bapak jelaskan, lalu tentukan pula jari-jarinya berapa. Nah, wajib berikan jawaban. Ini wajib berikan jawaban di bawah kolom komentar dan cara pengerjaannya di personal chat WhatsApp. Jadi kalian mengerjakan soal tersebut di personal chat WhatsApp dan wajib berikan jawabannya di kolom komentar. Kolom komentar di video ini kalian jawab saja nilainya berapa, hasilnya, titik pusatnya berapa, jari-jarinya pada persamaan itu berapa. Nah, jika ada kesusahan, kalau misalnya mau bertanya dan bagaimana cara pengerjaannya masih bingung nih Pak, nah bisa kalian chat personal WhatsApp di nomor yang ada di slide ini, tertera di slide ini. Oke, terima kasih pemaparan materi pembelajaran awal matematika pada kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.